Guys, katanya di sini berkah perang dagang yaitu China dan AS, puluhan perusahaan dunia pindahkan pabriknya ke Indonesia. Kenapa bisa jadi begitu, guys? So, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video reaction ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia daripada Sabang sampai Merauke? Apa khabar anda semua jika sehat? Alhamdulillah, itulah sebaik-baiknya, guys. Oke, hari ini saya mahu menyaksikan satu video daripada channel, iaitu channel Bagi-Bagi. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. Judul yang kita mahu menyaksikan adalah Pemerintah Kaget, puluhan perusahaan dunia pindahkan pabrik ke Indonesia, Amerika versus China. Sebabnya, sebab itu, guys. So, guys, seperti yang saya bilang di intro tadi, apa yang kita lihat ya, guys, perang dagang antara China dan AS itu menciptakan rezeki luar biasa bagi Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa perusahaan manufaktur negeri tirai bambu yang berbondong-bondong memindahkan basis produksinya ke Indonesia demi menghindari tarif tinggi yang dikenakan AS. Luar biasa itu, guys. Jadi, hebat. Perang dingin antara China dan Amerika justru membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Puluhan perusahaan terbesar Amerika dan China lebih memilih Indonesia sekarang ini, guys. Kerana apa? Bagi mereka di Indonesia itu adalah aman. So, bagaimana cerita yang kita mahu reaksikan itu? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Bagi-Bagi. Dan selepas itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Berkah Amerika-China perang, puluhan perusahaan dunia pindahkan pabriknya ke Indonesia. Wow. 30 perusahaan. 30. Dan lokasinya 30 perusahaan, nilai investasinya berapa? 9,4 miliar US dollar, setara dengan 100 triliun lebih. 130, hampir 140 triliun. Kurang lebih. 9,3 bilion dolar. Yang sekarang ini menjadi rebutan investasi. Kenapa investasi? Jadi negara untuk maju tadi manusianya, infrastrukturnya, institusinya, kelembagaannya yang bagus. Dan itu yang menjadi syarat untuk negara itu mampu produktif. Negara yang maju biasanya aturannya nggak ruwet. Kenapa Presiden Jokowi begitu kepingin mereformasi? Artinya infrastruktur yang kita bangun di luar Jawa itu betul-betul memberikan efek kepada investasi, pada pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Saya berikan contoh hilirisasi dan infrastruktur. Maluku Utara. Ada yang dari Maluku Utara? Maluku Utara. Hati-hati Maluku Utara. Hati-hati, saya peringatkan. Karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Wow. Tertinggi di dunia itu. Tertinggi di ada dunia, di dunia manapun pertumbuhan ekonomi sampai 27%. Kenapa saya peringatkan? Supaya yang benar ini terus dipertahankan, ditingkatkan lebih baik lagi. Kalau saya puji-puji nggak bisa kesenangan, nanti lupa atau melorot menjadi 5%. Hati-hati, 27% itu nggak ada di seluruh dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi setinggi itu. Karena apa? Di situ ada industri baru, di situ ada hilirisasi. Di situ industri baru, di situ hilirisasi Indonesia ya. Wah, 27% banyak. Sahabat Bagi-Bagi, perang dagang antara Amerika Serikat dengan China menciptakan rezeki yang luar biasa bagi Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa perusahaan manufaktur negeri tirai bambu Indonesia yang mendapat keuntungan ya. Memindahkan basis produksinya ke Indonesia demi menghindari tarif tinggi yang dikenakan AS. Luar biasa hebat. Perang dingin antara China dan Amerika justru membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Puluhan perusahaan terbesar Amerika dan China lebih memilih Indonesia karena aman. Amerika dan China terlalu sibuk berkelahi sampai-sampai tidak melihat Indonesia yang sedang bangkit. Menperin menyampaikan pihaknya terus mendorong peningkatan investasi, terutama di sektor yang menjadi prioritas dalam penerapan industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. Industri tekstil dan pakaian jadi menjadi salah satu sektornya. Rencananya pada tahun 2019
ada investor China yang bakal menanamkan modalnya sebesar 10 triliun rupiah di sektor industri tekstil. Investasi ini mengarah kepada pengembangan sektor menengah atau midstream, seperti bidang pemintalan, penenunan, pencelupan, dan percetakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dinilai menjadi salah satu negara tujuan utama bagi investor China. Ini seiring pula dengan komitmen pemerintah yang terus menciptakan iklim investasi kondusif dan memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha. Selain ada penambahan investasi baru, perang dagang AS-China juga membawa dampak bagi pelaku industri di Indonesia untuk memacu utilitas atau kapasitas produksinya dalam upaya mengisi pasar ekspor kedua negara tersebut. Kerjasama ekonomi RI-AS selama ini bersifat komplementer guna saling memenuhi kebutuhan pasar dan sektor manufaktur masing-masing negara. Bahkan dengan adanya era ekonomi digital baru dari AS juga ikut membuka peluang pengembangan di Indonesia. Menperin menekankan bahwa perang dagang pada akhirnya hanya akan menurunkan kinerja perekonomian global. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sedang menjalankan kebijakan strategis di sektor industri guna memperkuat perekonomian nasional. Jurus itu meliputi peningkatan produktivitas dan daya saing, menggenjot nilai ekspor produk manufaktur, dan penguatan atau pendalaman struktur industri. Melalui penerapan Making Indonesia 4.0 ditargetkan pertumbuhan PDB akan menyentuh hingga 1-2%. Kemudian membuka lebih dari 10 juta lapangan kerja tambahan. Dan kontribusi manufaktur mencapai 25% terhadap PDB. Aspirasi besarnya adalah Indonesia masuk sebagai 10 negara yang punya perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. 10 negara yang punya perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Ranking ke-10 dalam top 10 lah, kita bisa bilang gitu, kekuatan ekonomi Indonesia ni dalam 2030. Guna meraih sasaran tersebut, Kemenperin memacu 5 sektor yang akan menjadi pionir dalam penerapan industri 4.0. 5 sektor tersebut adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, serta elektronika. Sejalan capaian itu, Kemenperin pun terus mendorong pendalaman struktur industri di dalam negeri melalui upaya menarik investasi agar semakin meningkat, yang juga bertujuan untuk mensubstitusi produk impor. Investasi di sektor industri manufaktur pada tahun 2014 sebesar 195,74 triliun rupiah, naik menjadi 226,18 triliun rupiah di tahun 2018. Dampak positif investasi adalah terbukanya lapangan kerja yang meluas. Hingga saat ini, sektor industri telah menyerap tenaga kerja sebanyak 18,25 juta orang. Jumlah tersebut naik 17,4% dibanding tahun 2015 di angka 15,54 juta orang. Selain itu, industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai-nilai ekspor nasional hingga 73%. Nilai ekspor industri pengolahan non-migas diproyeksi menembus 130,74 miliar US dollar pada tahun 2018. Capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 125,10 miliar US dollar. Dengan jumlah 260 juta penduduk dan menjadi populasi terbesar di ASEAN, Indonesia dinilai berpotensi menumbuhkan ekonomi digital paling tinggi. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya.
So guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi dan judulnya adalah pemerintah kaget puluhan perusahaan dunia pindahkan pabrik ke Indonesia, Amerika versus China sebabnya. Disebabkan mereka yang berketelagah, mereka yang berhantam, Indonesia yang mendapat keuntungan. Itulah. Puluhan perusahaan dunia pindahkan pabriknya ke Indonesia seperti kata Pak Presiden juga guys. Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu hingga 27%, tertinggi di dunia guys. Itu enggak ada di dunia, maupun pertumbuhan ekonomi sampai 27% seperti itu hanya di Maluku. Wow, bagi saya itu benar-benar luar biasa lah guys. Kenapa guys? Bisa melonjak begitu tinggi sekali. Di situ ada industri baru dan di situ juga ada hilirisasi Indonesia. Sebab itulah di Maluku itu sangat meningkat kenaikannya. Apa yang kita lihat ya guys, perang dagang antara China dan AS itu menciptakan rezeki yang luar biasa bagi Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa perusahaan manufaktur negeri tirai bambu yang berbondong-bondong memindahkan basis produksinya ke Indonesia demi menghindar tarif tinggi yang dikenakan AS. Luar biasa. Jadi hebat perang dingin antara China dan Amerika justru membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Jadi puluhan perusahaan terbesar Amerika dan China lebih memilih Indonesia. Untung ya Indonesia guys. Bagi mereka kerana aman di Indonesia itu. So, apa yang kita lihat juga guys, melalui penerapan Making Indonesia 4.0 ditargetkan pertumbuhan PDB akan menyentuh hingga 1-2%. Kemudian membuka lebih dari 10 juta lapangan kerja guys. Tambahan dan kontribusi manufaktur mencapai 25% terhadap PDB. Aspirasi besarnya adalah Indonesia masuk sebagai 10 negara yang punya perekonomian yang terkuat di dunia pada tahun 2030 nanti. Wow, luar biasa. So guys, satu lagi dari apa yang kita tonton tadi, menerusi produk impor investasi dari sektor industri manufaktur pada tahun 2014 sebesar 195,74 triliun rupiah naik menjadi 226,18 triliun rupiah di tahun 2018. Jadi guys, bagi saya disitulah dampak positif investasi adalah terbukanya lapangan kerja yang luas. Sehingga saat ini sektor industri telah menyerap tenaga kerja sebanyak 18,25 juta orang guys. Jumlah tersebut naik sehingga 17,4% dibandingkan tahun 2015 di angka 15,54 juta orang. Wow guys, saya yang Malaysia ini pun merasa sangat kagum dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Pak Jokowi memang sangat luar biasa bagi saya guys. Jadi guys, apa pendapat saya? Untunglah anda menjadi rakyat Indonesia. Ada presiden yang begitu hebat dan presiden yang mengejar untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang moden suatu hari nanti. So guys, bagaimana pendapat teman-teman semua? Jika ada pendapat yang lain dan ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar. So guys, untuk menutup reaction kita kali ini, apapun saya sentiasa mendoakan moga Indonesia akan menjadi negara maju dan juga begitu negara saya Malaysia. Saya tetap mendoakan juga demi Indonesia dan Malaysia terus saudara sampai bila-bila. Dan hubungan Indonesia dan Malaysia bagaikan adik dan abang. Saya guys dan kami semua YouTuber Reaction ini umpama duta kecil saja. Tidak lebih daripada itu guys. Agar terus dapat menyatukan Indonesia dan Malaysia ini menjadi saudara sampai bila-bila. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozu Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Tanda dukungan anda kepada saya. Maaf, andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.